Saudaraku, Paulus sudah menyatakan bahwa ia tidak mau datang ke Korintus dan datang dengan membawa duka cita. Yang Paulus ingin adalah ia datang dengan membawa kegembiraan. Ia juga tidak mau ketika dia datang justru menyebabkan orang-orang Korintus duka cita. Paulus ingin kedatangannya menyebabkan orang-orang Korintus bergembira, berbahagia. Oleh karena itu dia menulis surat secara khusus kepada orang-orang Korintus bahwa bila mana atau suatu saat dia datang kepada orang-orang Korintus, Paulus ingin kehadirannya menjadi tanda kebahagiaan, tanda kegembiraan, tanda sukacita bagi mereka. Dan Paulus juga ingin melihat kegembiraan ada terpancar dalam kehidupan orang-orang Korintus, atau ketika ketemu muka dengan muka, Paulus ingin melihat orang-orang Korintus itu bahagia, gembira. Bahkan juga ketika terjadi sharing, tukar informasi, tukar cerita, tukar pengalaman di antara mereka, itu juga akan menimbulkan kebahagiaan di antara mereka. Sungguh-sungguh luar biasa. Tujuan dan maksud Paulus menulis surat itu adalah begitu. Jadi sebagaimana supaya orang-orang Korintus selalu terjaga dalam kegembiraan dan kebahagiaan sukacita. Terlebih lagi ketika ia datang, mereka juga akan menyambut dengan gembira dan mereka berjumpa dalam kegembiraan. Paulus katakan dalam hubungan kolaborasi, persekutuan, persahabatan, kekeluargaan dan persaudaraan di antara orang-orang percaya sebagaimana yang dibangun oleh Allah di dalam Kristus. Dalam hubungan Paulus dengan jemaat Korintus, Paulus mengatakan sukacitamu adalah sukacitaku, demikian juga mestinya sukacitaku adalah sukacitamu. Luar biasa ya, sukacitamu adalah sukacitaku. Ini penting, kita perlu garis bawahi, sebab kadang-kadang kita itu ketemu dengan orang-orang yang tidak senang jika temannya, mitranya, relasinya, koleganya, sahabatnya itu sukacita malah tidak senang. Timbul rasa iri, timbul rasa dengki, timbul rasa tidak nyaman. Padahal melihat temannya, koleganya, sahabatnya itu bahagia, kan mestinya bahagia. Melihat temannya sukacita, mestinya sukacita. Oleh karena itu Paulus menandaskan dalam suratnya, sukacitamu adalah sukacitaku. Demikian juga aku berharap sukacitaku juga adalah merupakan sukacitamu. Nah, kalau itu sudah lahir dari dalam hati, dalam relasi di antara dua pihak, maka masing-masing pihak pasti akan berupaya sedemikian rupa membuat pihak yang lain itu bersukacita. Motivasinya adalah bagaimana membuat pihak lain bersukacita. Paulus juga tergerak, terdorong, dan terus berusaha bagaimana membuat orang-orang Korintus bersukacita. Demikian juga orang-orang Korintus terbeban hati dan berusaha untuk membuat bagaimana Paulus bersukacita. Demikian juga beserta dengan timnya. Nah, inilah relasi yang harmonis, relasi yang indah, relasi yang didam-idamkan, relasi yang diharapkan oleh semua orang. Bangunan relasi yang mendatangkan sukacita kepada pihak-pihak yang berelasi, kepada setiap orang yang berada dalam relationship itu. Nah, sungguh-sungguh ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jadi pikiran kita dalam berupaya untuk membangun satu relasi dengan siapapun adalah bagaimana pihak-pihak yang kita harapkan ada relasi dengan kita itu bersukacita. Oleh karena itu kita memikirkan bagaimana kehadiran kita menjadi berkat, bagaimana kehadiran kita itu mendatangkan gembira, bagaimana kehadiran kita mendatangkan semangat, mendatangkan antusias, mendatangkan harapan, sehingga betul-betul keberadaan kita itu berarti bagi pihak lain yang ada hubungan dan relasi dengan kita. Itulah bangunan ideal yang mestinya terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita membangun kehidupan bersama, relasi di antara kita, saudara-saudari seiman, ialah relasi yang harmonis, yang hangat, yang menjadikan setiap orang bersukacita dalam kebersamaan, dan lahirlah damai sejahtera di antara satu dengan yang lainnya. Tentu saja hal yang didambakan oleh setiap orang adalah keberadaannya itu betul-betul berguna. Orang merasa berguna ketika ada bersama, itu luar biasa. Jadi dalam
kehidupan bersama, bagaimana setiap orang diberi ruang tepat untuk mengaktualisasikan diri, sehingga ketika melihat orang lain mendapatkan manfaat dari keberadaannya, itulah seseorang menemukan arti hidupnya. Temukanlah arti hidupmu dalam membangun relasi kehidupan bersama dengan siapapun, dan usahakan kehadiranmu mendatangkan sukacita bagi semua pihak. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.